Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qadim wujuduh, al-amim fadluhu wajuduh. خالق الأفلاك ومدبرها وبادئ الأشياء ومصورها أحمده حمد من وفقه فعرفه وأشكره على تمام النعمة والمنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله نبي أرسله الله بالرحمة والرأفة اللهم صل وسلم على Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari lubuk hati kita yang paling dalam atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua. Yang akhirnya pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan cara salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir, dan salat-salat sunnah yang lainnya nanti yang kita lakukan secara pribadi. Alhamdulillah kita berkumpul dalam kondisi sehat afiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam marilah kita haturkan kejunjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Wal hadirin wal hadirat wal musami'in wal musami'at jamaah salat tarawih wal witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam salam perlu kita ingat. Yang pertama, salam yang tidak boleh dijawab. Yang kedua, kita dianjurkan salam oleh Rasulullah, akan tetapi kita tidak mendengarkan jawabannya. Dan yang ketiga, kebalikan nomor 2. Yang mengucapkan salam tidak kita dengarkan, otomatis menjawabnya pun tidak mungkin kita lakukan. Yang pertama, salam yang dilarang untuk dijawab, yaitu salamnya imam rawatib, ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kanan langsung waalaikumsalam Pak Imam, ya. Mudah-mudahan ya pian sehat jasmani, rohani dan ekonomi. Mudah-mudahan bini pian bertambah sayang, ya. Ya, entah bertambah sayang atau bertambah pulang. Apa bedanya? Tambah sayang ya bahasa Indonesia, tambah pulang bahasa Banjar. Artinya ya beda juga. Ya. Jadi salamnya imam cukup diikuti, tidak perlu dijawab. Nah, ini dilarang, ya. Yang kedua, kita dianjurkan salam, akan tetapi kita tidak mendengarkan jawabannya. Ya, idza marartum bimaqabiril muslimin fasallimu alaihim. Apabila kalian melewati kuburan kaum muslimin, mohon maaf ya, kuburan kaum muslimin, kalau ada kuburan yang satu jenazah, satu kapling, nah itu kuburan apa? Kuburan Cina. Ya. Atau yang tambah-tambahan itu, ya. Nah, itu nggak dianjurkan, ya. Ya. Jadi yang kuburan kaum muslimin saja, ya, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat, ya. Wa antum salaf wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ya, salam sejahtera untuk kalian wahai penghuni rumah kubur. Kalian mendahuluiku dan insyaallah aku akan menyusul kalian, tapi nanti dulu. Karena gula masih manis, ya, bingka masih manis juga, ya, apalagi kue susu duk lawang masih ada, ya. Nah, ini alhamdulillah. Jadi intinya kita dianjurkan mengucapkan salam, tapi kita tidak mendengarkan jawabannya, ya. Bukan berarti kuburnya orang yang dalam kubur tidak mendengar.
Orang yang dalam kubur mendengar dan menjawab. Cuma manusia dan jin as-saqalain, dua makhluk yang berat ini tidak diberi pendengaran. Dan itu ada hikmahnya. Mohon maaf, ini adik-adik ini, kalau semuanya mengucapkan salam di kubur, assalamualaikum, ya Mbah Bejo, waalaikumsalam, Tole, ya. Kira-kira ya, jangankan malam hari ya, siang bolong pasti buka ya, lari terpirit-pirit. Nah ini ya, makanya di sini tidak perlu diperdengarkan, tapi penghuni kubur mendengarkan. Makanya alhamdulillah sebelum masuk Ramadan kita disadarkan ya oleh ulama-ulama kita, diingatkan, karena Rasulullah juga demikian. Beliau berziarah di makam Baqi', makamnya para sahabat yang meninggal dunia, mati syahid dalam rangka membela agama Allah. Beliau berkunjung. Nah, kita juga demikian, apalagi orang tua kita yang sudah mendahului kita ziarahi. Orang yang dalam kubur mendengarkan ya, mendengarkan salam kita, doa kita juga tahu. Dalam kubur merasa ya, makanya sangat sedih sekali kalau orang tuanya sudah meninggal, anaknya tidak ada yang pernah berkunjung ke makam ya. Jadi ini salah satu tanda anak yang durhaka, dan dia akan ya mencicipi siksa mulai di dunia sebelum siksa di akhirat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala'idzu billahi tabaraka wa taala. Ya, karena segala macam dosa kebanyakan diakhirkan siksanya. Illa uquqal walidain, kecuali durhaka kepada dua orang tua. Ya, innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayah qabla al mamat. Semua dosa kebanyakan diakhirkan siksanya di hari kiamat nanti, kecuali berani pada dua orang tua dispontankan di dunia. Di dunia pun sudah dapat DP dari siksaan tersebut, akan sengsara di dunianya, belum lagi siksaan di neraka ya. Makanya pernah dulu Al-Fakir ketika berangkat ke Yaman tahun 2005, ternyata ada surat kabar kemarin viral tahun 2004-nya di daerah Oman. Ada seorang gadis cantik, karena Arab asli. Kalau kurang cantik berarti Arab dimaklumi atau Arab nengdi. Nah, itu ya. Ini Arab asli cantik sekali. Ternyata sekalipun di Arab ya, sudah masuk tatawur, sudah modernisasi. Jadi ada juga anak yang tidak dididik dari kecil, suka istilahnya nonton konser-konser di televisi, sementara ibunya membaca Al-Quran. Ketika dia nonton konser lagi asyik, ibunya membaca Al-Quran, sang putri tersebut merasa terganggu. Akhirnya ibunya suruh diam ya, Bu, jangan baca Quran. Kenapa? Ganggu tontonanku. Nah, dia karena ibunya merasa Al-Quran adalah kalamullah, tidak boleh dikalahkan dengan yang lain, ibunya tetap membaca. Ya, ternyata anak gadis tersebut langsung berdiri, mengambil Al-Quran yang sedang dibaca ibunya, ditarik dengan kasar, dilemparkan ke kamar mandi. Ketika Al-Quran jatuh kamar mandi, anak perempuan tadi langsung terjatuh tanpa sebab. Ternyata ya, tidak lama lagi langsung berubah menjadi satria baja hitam. Itu di Indonesia ya, di Arab tidak ada ya. Berubah menjadi Wonder Woman. Nah, itu bagus, superhero ya. Ini anak durhaka, berarti berubah menjadi hewan mirip musang. Ya, langsung berubah. Ya, ketika dikasih makan tidak mau makan karena sedih dia. Ya, walhasil ibunya juga sedih. Setelah kurang lebih 4 hari is dead. Qaid, mati. Oh, mati katanya. Mati ini bagus, mati nikmatnya ganti. Kemarin dapat nikmat dunia, sekarang dapat nikmat kubur, berarti orang baik. Tapi kurang tepat untuk anak yang durhaka tadi. Ini cocoknya mate, nikmatin entek, nikmatnya habis. Kemarin di dunia berfoya-foya, di kubur mulai ya disiksa.
siksa. Barang siapa yang disiksa di kubur, ini berarti calon penghuni neraka karena DP-nya sudah dia dapatkan, pelunasannya nanti. Nah ini ya, hati-hati ya. Atau yang lebih tepat lagi, kalau yang mohon maaf misalkan ada jambret, wah ada Bu Haji Marpuah pamer kalungnya ya, habis apa ini jual kebun sawit 500 hektar dibelikan emas sabarataan ya, kayak apa ini jam dinding gitu ya, ya taruh dalam awalnya, jalan-jalan kok nggak ada yang negur, dikeluarkan, dipamerkan karena 5 kilo ya. Ibu Marpuah tadi ketika jalan tawadhu, tahu warna duit ya, keberatan ya, sampai ke ganggang, sampai ke jalan raya. Pada jalan raya dilihat oleh jambret, wah sepertinya emas asli, langsunglah ditarik, bus ya, untung aja patah. Kalau tidak patah malah parah ya. Ibu Markonanya terseret malah ya. Nah, Ibu Marpuah tadi terseret, tapi patah beruntung ya. Si jambretnya kehimungan ya, gembira ria, laju, remnya blong, di depan ada kontainer. Akhirnya lama kada peciuman lawan artis, akhirnya nyium kontainer, des ya. Habis nyium kontainer tak gugur di depannya ya, tak gugur di muka, terlindas ban kontainer, jadi keripik jambret. Keripik jambret inilah ya, bagaimana kondisi keripik jambret ya, kayak keripik ya, tipis ya, maksudnya hidup apa mati? Oh enggak mati, enggak mati, enggak juga apa, bongko, akan mau diobong di neraka, telan seletnya akan dibakar di neraka. Nah ini ya, jadi kalau jambret bongko ya. Nah, kalau tadi ya mate itu aja ya. Akhirnya mengundang pendapat ya, musyawarah dari ulama di daerah Oman. Apa yang dimusyawarahkan? Apa penyebab gadis ini berubah menjadi hewan mirip musang? Ya, sebagian ulama berpendapat gara-gara dia melemparkan Al-Quran di kamar mandi. Nah, ternyata ini pendapat yang terkalahkan. Kenapa? Karena melemparkan Al-Quran kamar mandi ini dosa yang sangat besar. Akan tetapi masuk kategori dosa yang siksanya ditempuhkan di akhirat nanti. Nah, ada dosa yang dispontankan di dunia. Apa itu? Dia menyakiti hati ibunya. Nah, jadi dia berubah jadi hewan mirip musang karena berani pada ibunya. Siksanya dispontankan di dunia, langsung berubah jadi hewan. Nah ini ya, ini luar biasa. Makanya hati-hati adik-adik ya, kalian jangan sampai berani kepada orang tua ya. Kalau orang tua selalu ya besarkan kalian ya, nyekolahkan kalian, kalau sukses juga gitu ya. Jangan lupa sama orang tua. Kasihan ini ada beberapa orang tua yang mengeluh anaknya tiap hari yang dikonsumsi makan sari laut. Pas puasa ini ya, buka sari laut ya, sahur sari laut, luar biasa ya. Orang tuanya di kampung ya, buka soto, wah, sahur rawon, cuma dua-duanya mie ya, Indomie rasa soto, Indomie rasa rawon ya. Akhirnya kasihan ya, sari mie dua-duanya. Tengah malam kepalanya pusing, ngambil saridon. Jadi sarimi sama saridon aja tiap malam, kasihan ya, padahal anaknya sukses. Nah ini jangan sampai dikirimi ya. Jangan hanya ada temennya pulang kampung kirim salam kemana, ke orang tua. Orang tua cuma dikirimi salam ya, kirimi ya amplop minimal 10 juta ya, minimal ya. Masya Allah ya, biar kalau orang tua seneng ya, insya Allah ya, anak akan ya berbakti kepada orang tua. Ini ibaratkan magnet ya. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu dulu waktu masih halus ya, masih kecil, mainan di pasir ya, ada magnet ditaruh di pasir, apa yang tertarik? Partikel-partikel kecil ya, yang diantara apa namanya pasir ini ada yang warna hitam nempel. Ini gambaran ya, magnet ini ibaratkan berbakti kepada orang tua
ya, partikel-partikel terkecil yang nempel, yang tertarik, ini adalah kesuksesan-kesuksesan yang sedang menunggu anak tersebut. Jadi berbakti kepada, wahai anak-anak yang berbakti kepada dua orang tuanya, jangan sedih, ya. Ingat, di depan kalian pintu-pintu kesuksesan tinggal kalian buka. Yang penting berbakti kepada dua orang tua. Tapi kalau durhaka, ya, pintu-pintu kegagalan, ya, kesusahan, andilau antara dilema dan galau setiap saat. Nah, ini akan kalian rasakan, ya. Rasa ke seliramu, ya. Ini makanya tadi, ya, luar biasa dikunjungi, ya, siapa? Orang tua yang dikubur. Nanti dekat Idul Fitri juga paling tidak, ya, dikunjungi lagi. Walhasil orang yang dalam kubur merasakan dan mengetahui siapa yang mengunjunginya, ya. Mana dalilnya Pak Ustadz? Dalilnya sangat sahih setelah perang Badar, ya, Badril Kubro. Rasulullah ini bicara sama mayat-mayat orang kafir, ya. Dicari mana Abu Jahal? Oh ini. Abu Lahab ini. Abu Gosok ini, ya. Abu Gosok, ya. Dan abu-abu yang lain, ya. Rasulullah ngobrol, Abu Jahal, ya. Al-wajadta al-wa'ad alladhi wa'adallah ilaik. Apakah kau menemukan janji Allah yang dijanjikan kepadamu, yang menghalangi dakwah agama Allah akan diberi kehinaan di dunia dan di akhirat? Nah ini, ya, sekarang kau temukan, engkau hina di dunia wahai Abu Jahal, di akhirat lebih hina lagi. Dan aku menemukan janji Allah, aku akan diberikan kemuliaan, ini diberi kemenangan perang Badar, ya. Dan nanti di surga Al-Firdaus yang paling tinggi, aku tuan rumahnya. Nah, luar biasa, ya. Jadi sahabat Umar yang kritis bertanya, ya Rasulullah, ataquluna ma'al jifah, apakah engkau berbicara dengan bangkai ini? Ya, dengan apa? Mayat-mayat ini. Apa maksudmu? Mereka kan sudah isdad, sudah mati, sudah mate, sudah koid, sudah bongko. Maksudnya, apakah mereka masih mendengar? Nah, di sini, ya. Ini dalil kita yang talqin mayit. Rasulullah menjawab, innaka laisa bi asma'a minkum walakin la yastati'una jawaban. Ya, bukan berarti engkau lebih mendengar daripada mereka. Bisa jadi pendengaran mereka jauh lebih kuat daripada pendengaranmu. Ya, apalagi telingamu ada kotorannya belum kamu bersihkan. Nah ini, ya, ini lebih jelas pendengarannya, tapi dia tidak diberi kemampuan untuk menjawab. Nah, dalam artian orang mati diajak bicara, mendengarkan. Makanya faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ada talqin, dikasih bocoran soal ujian lisan internasional, man rabbuka, man nabiyuka, ya, bahasa mayit. Ya, ini dalam pendapat ulama, pertama bahasa Arab, man rabbuka, siapa Tuhanmu, ya. Kemudian yang kedua lughatul mayit, bahasanya mayit. Maksudnya kalau yang meninggal orang Banjar, ya tiba-tiba mungkar nakir langsung bahasa Banjar, sapa Tuhan ikam, ya, sapa Nabi ikam. Nah ini, ya. Nah, kalau orang India, ya bahasa India, gitu, ya. Maksudnya lughatul mayit. Bahasa ketiga lughatul Suryani, bahasa Suryani yang dipakai di kitab Injil yang asli dulu. Nah ini, ya. Jadi walhasil yang penting adalah keimanan kita, ya, keimanan kita yang membantu kita menjawab, ya. Dan tidak semuanya berlaku pertanyaan ini, karena ada beberapa hamba Allah yang tidak perlu ditanya cuma berbalik. Ya, kenapa? Karena Rasulullah ketika menjelaskan malaikat mungkar dan nakir ini, ya, matanya ini terbelalak besar kayak burit rinjing. Tahu burit rinjing? Apa ini? Baliknya wajan yang besar itu, ya. Ah, tuh, ya, orang takut. Makanya, ya, ketika mendengar Rasulullah menerangkan ciri-ciri malaikat mungkar nakir ini menakutkan, ternyata, ya, para sahabat takut. Sahabat Umar yang tidak pernah punya rasa takut tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
Ya, kenapa Umar? Apakah kondisiku ketika dikubur sama seperti sekarang di dunia? Oh iya, kamu orangnya konsisten. Ya, kamu kondisimu sama seperti di dunia. Maksudnya apa? Di dunia semua takut sama sahabat Umar. Tidak hanya dari kalangan manusia, banyak sahabat yang hampir kebanyakan itu pernah dibentak. Kalau jin, sudah, ya, misalkan lewat jalan mana itu? Jalan Awe Syahrani. Oh, di sini ada sahabat Umar. Wih, mendingan muter lewat Balikpapan, ya, lewat jalan tol. Yang penting tidak berpapasan sama sahabat Umar. Nah, ini ya, saking takutnya. Ternyata ketika meninggal dunia, ya tadi, ketika yang mengantar sudah pulangan, semuanya pulang, datanglah malaikat Munkar Nakir. Ini secara umum. Kebetulan saat itu ada sahabat yang mulia yang kepingin menyaksikan kondisi sahabat Umar, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau bertahan, mohon pada Allah untuk diizinkan mendengarkan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Karena apa? Kepingin dengar, kepingin tahu bagaimana saudaraku ini sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, tidak pernah ada rasa takut dalam hidupnya. Ketika melihat malaikat Munkar Nakir, ya apa? Ya. Ternyata ketika malaikat Munkar Nakir datang, sahabat Umar bangun, ya, ditanya, man rabbuka? Diam, man nabiyuka? Munkar Nakir, aku ini sahabatnya Muhammad, kekasih Allah. Weh, sahabat Umar, kabur. Malaikat Munkar Nakir kabur. Ya, tunggu dulu. Kalian ketika menanyai saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang beriman, wajahmu seperti ini. Iya. Wah, aku aja takjub melihat muka Ikam, ya, mata Ikam. Waduh, aku yang tidak punya rasa takut, ini sempat kaget melihat wajahmu. Bagaimana dengan umat-umat kaum muslimin muslimat yang imannya lemah? Mulai sekarang ganti wajahmu. Ternyata di sini menurut keterangan ulama berpendapat, setelah ini malaikat Munkar Nakir ketika menanyai jenazah kaum muslimin muslimat, wajahnya tidak garang. Disinilah sahabat Ali bersyukur, alhamdulillah ya Allah, engkau yang menjadikan sahabat Umar bermanfaat di masa hidupnya sampai setelah meninggal dunia masih memberi manfaat kepada orang beriman. Luar biasa. Nah, ini ya. Salam yang ketiga, ini sampai subuh ya. Yang ketiga, ini ada salam yang kita tidak menjawab, yaitu salamnya malaikat ketika malam Lailatul Qadar. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semangat ibadah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semuanya ada di sini dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Saya tutup dengan pantun kurma, ya. Dicatat ya. Berbahagialah bagi yang berpuasa, beruntunglah bagi yang berbuka dengan buah kurma, celakalah bagi yang tertelan bijinya, binasalah bagi yang kerobohan pohonnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.